Halo guys, selamat malam. Semoga baik-baik selalu ya guys. Sekarang kita akan melanjutkan guys pelajaran kita yang ketiga, yaitu variabel dan tipe data. Pada pelajaran yang pertama guys, pertemuan pertama kita telah mempelajari bagaimana men-setupnya, bagaimana menginstal exam, menginstal PHP dan MySQL dengan exam. Baru bagaimana pelajaran kedua kita men-setup password guys. Kita masuk ke pelajaran tipe variabel dan tipe data ya guys ya. Oke guys, tidak lama-lama lagi, barang siapa yang belum menginstal PHP bisa mereview dari video saya yang sebelumnya. Oke, langsung aja ya guys, kita masuk ke variabel. Oke guys, ini dalam bahasa pemrograman selalu ada katanya variabel. Jadi pahamkan ya guys tentang variabel ini. Bahasa pemrograman apapun yang kamu pelajari pasti tidak luput daripada kata variabel. Jadi pahami makna dari variabel ini. Sebenarnya guys, apa itu sih variabel? Variabel adalah karakter atau bilangan atau jumlah yang dapat diukur dan dihitung. Variabel juga disebut data, seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pengeluaran. Oke ya guys ya, itu dia ya guys ya variabel ya. Jadi fungsi variabel itu apa ya guys ya? Fungsinya adalah tempat penampungan data atau konstanta di memori yang nilainya dapat berubah-ubah selama proses pemrograman. Saya garis bawah ini ya guys, yang nilainya dapat berubah-ubah selama proses pemrograman. Jadi dia tempat penampungan data di memori guys ya. Jadi setiap variabel kita itu, katakanlah variabel kita itu tipe datanya integer, maka memori manajemen akan mengalokasikan memori sesuai dengan tipe datanya, kan begitu. Jadi secara singkatnya guys, variabel itu adalah bahan baku dari sebuah pemrograman. Contohnya kalau kita disuruh buat pemrograman membuat kopi, kira-kira apa saja sih variabelnya? Ya, satu pasti variabelnya adalah kopi itu sendiri, kedua adalah gula, dan ketiga adalah air. Nah, fungsinya apa? Kopi, gula, air itu dikacau sampai larut sehingga menghasilkan sebuah kopi, secangkir kopi, kan begitu kan. Jadi variabelnya itu apa? Ya itu tadi guys, variabelnya adalah kopi, adalah gula, adalah air. Itulah bahan bakunya ya. Oke guys, istilah-istilah dalam variabel ini kita harus mengetahui ya Pak. Pertama adalah deklarasi variabel. Deklarasi variabel itu adalah pemberian tipe data terhadap variabel. Tetapi guys, pada PHP variabel itu tidak dideklarasikan. So, dari mana nanti compiler mengerti bahwa itu tipe datanya apa gitu? Jadi compiler akan mengerti jenis tipe data daripada variabel itu walaupun tidak dideklarasikan pada saat diinisialisasi. Inisialisasi itu apa guys? Inisialisasi adalah pemberian nilai awal terhadap variabel. Contohnya nama. Nama ini variabelnya diinisialisasi tidak ada nilainya, kosong. Umur kosong, kawin
false kan gitu. Jadi ini adalah inisialisasi nilai awalnya. Nilai awal itu nanti bisa berubah-berubah guys selama dalam bahasa pemrogramannya. Nanti kita lihat ya. So, kita sudah mengerti arti variabel, fungsi variabel, istilah variabel. Bagaimana cara membuat variabel dalam PHP kan gitu kan guys kan? Bukan sembarangan caranya ya. Ada aturannya. Aturan yang valid cara membuat variabel dari PHP itu adalah ini ya guys ya. 1. Variabel harus ditandai tanda dolar, diikuti nama variabelnya. Contohnya dolar nama, dolar umur. Kedua, setelah tanda dolar diikuti huruf atau underscore. Contohnya dolar bilangan, dolar sign, underscore bilangan, atau bisa saja bilangan tambah underscore, bisa saja di dolar bilangan underscore baru 01 angka. Tapi ingat guys, angka tidak boleh di awal dari sebuah variabel, tidak boleh diawali dengan angka. Tapi di angka macam yang begini guys, ini valid ya guys ya, ini valid. Ya. Variabel terdiri dari karakter alfanumerik dan underscore. Alfanumerik, angka juga bisa di tengah, dan underscore. Variabel dalam PHP kan sensitif guys, membedakan huruf besar dan huruf kecil. Oke ya guys. Nah, contoh beginilah ya guys ya. Pertama ini adalah nama, nilainya adalah string Laurentius Samosir. Umur, nilainya adalah integer guys. Nah tetap, ini ya adalah pembuatan variabel yang tepat ya guys. Umur integer, tapi nggak ditulis integer. Otomatis ketika kita memberikan nilai umur ini, si compiler sudah tahu bahwa umur itu adalah integer. Baru finish true. Nah, di sini tipe datanya adalah boolean ya, true. Jadi boolean itu adalah tipe data yang nilainya true dan false. Jadi dia otomatis dia tahu bahwa finish itu true gitu. Berat badan 70,5. Nah, 70,5 ini adalah tipe data yang double atau float ya. Nah, untuk menampilkannya echo namanya, ini pasti hasil outputnya adalah Laurentius Samosir, break turun ke bawah, baru echo umur, echo untuk mencetak ini pasti 42 diprintkan, turun lagi ke enter lagi kan, finish, maka nilainya adalah true. Echo berat badan, nilainya adalah 70,5. Begitulah penggunaan variabel guys. Mudah-mudahan paham ya guys ya. Sekarang guys, sudah kita tahu apa variabel, sudah kita tahu bagaimana membuat variabel yang valid. Sekarang kita mengerti dulu tipe data variabel ini ya. Variabel di PHP juga menggunakan tipe data ya. Apa tipe datanya? 1. Tipe data integer. Tipe data integer itu apa? Semua bilangan selain desimal yang range-nya minus 2 miliar ya guys ya, sampai positif 2 miliar. Contohnya umur 21, itu termasuk variabel dengan nilai integer, double atau float, atau bilangan desimal. Contohnya berat badan 70,5. Boolean, bilangan yang nilainya true dan false. Contohnya PNS bernilai true. Now, variabel yang dibuat tanpa nilai. Jadi kalau ada istilahnya variabel itu tanpa nilai. Kalau dibuat null berarti variabel tanpa nilai.
Cara membuatnya gini, deklarasikan no value equal to null. String adalah variabel yang isinya serangkaian karakter ya, nama, Laurentius, itulah. Array sebenarnya guys kita akan mempelajari ke depannya, karena array ini sangat banyak harus dilakukan topik spesial ya guys ya. Tidak boleh disamakan dengan ini, sebab ini sangat panjang dan sangat agak kompleks. Jadi kita ambil subtopik spesial nanti untuk array. Baru satu lagi dia ada objek, tipe data yang menyimpan informasi bagaimana proses data tersebut terbentuk. Objek itu dibentuk gabungan antara variabel atau dalam bahasa pemrograman objek oriented dikatakan properties, dan fungsi atau dalam objek oriented dikatakan method yang ada pada sebuah kelas. Jadi objek itu dihasilkan oleh properties dan method yang dikatakan juga dia adalah sebuah variabel ya guys ya. Contoh ini yang tadi kan kita lihat ya guys ya, umum 42 kita fardamkannya, fardam umur. Nanti kita fardam ini untuk melihat tipe datanya guys. Ini kan saya bilang tadi integer ya guys ya. Nanti kita cek, nanti fardam akan mencetak apakah tipe datanya betul atau tidak. Ini berat badan 70,5. Kita fardamkan, baru kita kasih break enter ya. Nah, jadi ini juga tidak, sini sama. Ini nama ya, nama ini adalah stringnya guys. Kita fardamkan, nanti hasilnya pasti stringnya guys ya. Finish, nilainya ada boolean, kita fardamkan pasti boolean. Kota pematang siantar, kota dikasih dengan nilai pematang siantar. Setelah itu nilai awalnya, setelah itu dikasih nilai yang baru 0. Maka nilai yang kota sekarang ditimpa menjadi 0. Nilai pertama kota adalah pematang siantar. Setelah dalam proses pemrograman lain berikutnya kota itu diberikan nilai 0, maka kota pematang siantar nanti hasilnya adalah 0. Nah, ini adalah sebuah array. Array artinya serangkaian ya variabel juga, tapi yang mempunyai banyak nilai. Oke ya. Setiap nilai itu ditandai dengan namanya indeks. Indeks dihitung mulai 0, 1, 2 gitu ya guys ya. Tapi ini nanti array kita secara khusus akan mempelajarinya ya guys ya. Bagaimana kira-kira inputnya? Nah, beginilah inputnya guys. int 42 artinya integer, nilainya 42. Ini float, nah ini float tadi ya guys ya, desimal ya. String Laurentius, itu beritahunya tipe datanya kan, lainnya 18. Baru PNS true, tipenya boolean. Ini tadi katanya kan kota pematang siantar pertama dia adalah string kan begitu kan, tapi kota itu kita assign lagi kota pematang siantar, kota itu menjadi 0, maka dia akan di override. Maka kota sekarang variabel isinya adalah 0, bukan lagi pematang siantar, jadi 0 ya. Baru sekarang array, lihat ya guys ya, di array itu dia mempunyai indeks dihitung dari 0, 1, 2 ini guys ya. Pisang ini 6, tapi yang ini perlu kita tahu ya guys ya. Oke guys, itulah, kamu boleh coba ya guys. Inilah jenis tipe data yang ada di PHP ya guys. Oke guys, kita sekarang sudah mempelajari variabel, kita sudah mempelajari bagaimana tipe data
datanya, apa aja tipe data dalam variabel itu. Begitu. Sekarang kita sudah kasih contoh bagaimana mencetak sebuah variabel, mencetak tipe datanya, mencetak hasil dari variabel itu. Sekarang kita akan mempelajari variabel scope. Apa itu guys variabel scope? Variabel scope itu adalah variabel yang variabelnya, posisi variabelnya itu menentukan cakupannya. Jadi cakupan variabel di PHP itu ada 3 guys. Satu, variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang diakses pada fungsi di mana dia diinisialisasi. Artinya variabel lokal itu adalah variabel yang ada di dalam fungsi. Nah, jadi variabel yang di luar fungsi itu tidak dapat diakses di dalam fungsi. Kalau kita lihat hasilnya ini ya guys, lihat notice undefined variable online 4, undefined. Ini dia hasilnya undefined. Adanya umur undefined. Ini enggak dia. Tapi kalau ketika kita ini kan fungsi ya guys. Fungsi itu adalah serangkaian prosedur yang dieksekusi bila fungsi itu dipanggil. Sekarang fungsi ini dipanggil ya guys. Kita memanggil fungsinya. Ketika kita memanggil fungsi ini, maka dicetak ini variabel umur diakses dalam sebuah fungsi. Harusnya fungsinya di sini dicetak 42, tetapi tidak dicetak 42 karena apa? Karena variabel umur berada di luar fungsi. Kalau kita pindahkan dari variabel umur tadi itu ke dalam fungsi ini, maka bisa hasilnya menjadi variabel umur diakses dari sebuah fungsi 42. Di sini ada tulisan 42, tapi yang ini coba variabel diakses di luar fungsi. Ini bisa mengakses ini ya. Ini variabel dulu tenang guys ya. Nah, coba yang ini guys, variabel scope. Nah, ini variabelnya ya guys di dalam fungsi. Itu tadi variabel global guys. Ini variabel lokal. Variabel lokal itu adalah variabel di dalam fungsi. Jadi dia hanya dapat diakses dalam fungsi itu sendiri. Jadi kalau umur 42, variabel umur dipanggil di dalam fungsi yang nilainya adalah umur. Pasti ini dicetak 42 tampil umur. Nah, ketika dia dicetak guys, fungsi yang kurung ini sampai ini dicetak apabila nama fungsinya ini dipanggil, ini memanggil si kawan ini ya guys. Nah, echo variabel umur dipanggil di luar fungsi, nilainya adalah umur. Karena ini di luar fungsi, dia tidak bisa mengakses di dalam variabel yang di dalam fungsi, maka nanti pasti ada ya notice ya. Notice itu artinya pemberitahuan. Sebenarnya tidak salah, tapi ada pemberitahuan bahwasanya ada keganjilan. Kalau kita lihat artinya kira-kira begini guys, undefined variable umur inline. Nah, ini line ini nggak diketahui ya umurnya. Tapi kalau lihat di sini variabel umur dipanggil dan fungsinya 42 ada. Yang ini variabel umur dipanggil fungsinya di luar fungsi, nilainya tidak ada ya guys. Kenapa tidak ada? Karena umur ini, variabel umur kita ini di assign, dideklarasikan dia ya, di assign dia di dalam sebuah fungsi. Oke ya guys ya, gampang ya guys ya. Oke guys, sekarang kita sudah mengerti apa itu variabel, apa tipe-tipe data variabel,
Apa skop variabel? Kalau dia di luar fungsi dia namanya skop global. Di dalam fungsi dia dinamakan skop lokal. Skop lokal berarti hanya yang dapat mengakses adalah fungsinya itu sendiri. Skop global tidak dapat diakses di dalam sebuah fungsi. Tetapi ada guys, variabel yang bisa diakses di dalam dan di luar fungsi. Apa itu guys namanya? Namanya adalah variabel super global variabel. Mari kita lihat guys. Nah, jadi super global variabel adalah variabel spesial yang mana ia dapat diakses di dalam dan di luar fungsi maupun kelas. Dia tidak seperti variabel lainnya yang punya skop, jangkauannya bebas guys, di dalam mau di luar bebas ya guys, mau di dalam fungsi kah, mau di luar kelas kah, bisa ya. Contohnya variabel super global variabel itu ini guys, global server, request, post, get, find, env, cookies, session, itu guys ya. Nah tapi pada hari ini kita nggak semua guys ya membuatnya ini ya guys ya, karena ini nanti punya topik seperti session, cookies, env, files. Kita nggak gunakan, kita kasih contoh karena ada nanti sesi yang akan menerangkannya guys ya. Cuma sekarang kita akan menerangkan yang ini guys, global yang pertama aja, yang global server host. Global itu variabel di dalam fungsi pun bisa dia bersifat global, diakses di luar fungsi apabila ada tanda globalnya. Sementara server itu menunjukkan variabel yang memberitahukan servernya. Ini post ini kita gunakan guys, post sama get ini dia variabel yang kita dapat dari form. Nah, kita gunakanlah dia post atau get ya guys ya. Nanti ada juga perbedaan dikit antara post dan get, tapi kamu pastikanlah bahwa post dan get itu kita gunakan untuk form. Terkadang kan kita guys mendapatkan variabel itu bukan seperti hard coded. Nah, coba apa itu hard coded? Macam ini tadi guys. Nah, ini umur 42. Telah langsung diberitahukan di sini 42. Ini hard coded nilai sebuah variabel. Tapi nilai variabel itu juga bisa langsung didapat dari user melalui form. Maka kalau dia melalui form guys, kita menggunakan tadi super global variabel post tadi ada satu get ya guys ya. Oke guys, mari kita lihat contohnya guys ya. Kita lihat contohnya. Oke, yang pertama tadi ya guys, global. Sini panjang 5, lebar 15, tinggi 5. Nah, di sini guys, dia mengakses volume balok. Oke, global volume balok. Ini dia global panjang, global lebar, global tinggi. Nah, global kenapa dia kata ditulis ini global LS? Karena dia variabelnya di luar fungsi. Coba di dalam fungsi tidak perlu ini guys, karena dia bisa juga dia mengakses di luar fungsi apabila kita buatkan global guys, global, maka bisa dia mengakses variabel di luar fungsinya. Oke ya guys, variabel di dalam fungsi itu skopnya kan lokal, dia tidak bisa mengakses variabel di luar fungsi. Nah, kan gitu kan. Tetapi bisa dia mengakses di luar fungsi seperti global yang tadi itu bila ada tulis globalnya ya guys ya, keywordnya ini. Nah, ketika fungsi itu dipanggil maka kolom. Jadi
blok code yang ini guys akan dipanggil ketika fungsi ini dipanggil, akan dieksekusi ketika fungsi ini dipanggil. Oke, echo volume balok. Nah, maka ini juga guys, volume balok ini berada di dalam fungsi, seharusnya tidak bisa diakses ini, tapi karena ada katanya global di sini guys, maka dia di luar fungsi pun bisa diakses. Coba kamu coba outputnya kira-kira gini ya guys ya. Oke guys, super global variable sudah kita kasih contoh ya guys ya, ini global tadi. Sekarang guys, bagaimana kita mendapatkan input variabel dari luar ya, dari form. Ini saya sudah buatkan ya guys ya, kita mendapatkan user input dari user. Oke, contohnya ini guys. Nah, coba ya, saya kasih dulu outputnya aja dulu, saya kasih ya guys, baru saya terangkan bagaimana caranya dia bekerja ya guys. Coba lihat sini. Localhost oke, tutorial variabel ini kan variabel ya guys ya, variabel yang kita masukkan nama kita kan gitu kan guys, baru jenis kelamin kita pilih pria. Beda sama yang tadi, langsung di program itu dituliskan nilainya guys ya. Ini kan nilai variabel itu didapat dari user, lalu kita kirim. Nama Anda adalah Laurentius Samsul dan jenis kelamin Anda adalah. Bagaimana caranya? Kita input bekerjanya, kita masukkan form, kita inputnya kan gitu, baru kita tekan kirim kan gitu kan, kita masukkan input nama, jenis kelamin, pilihan ya, pria dan wanita. Setelah kita tekan kirim, maka ini ditampilkan. Oke, kira-kira ini dalam bahasa coba saya line 8 ini guys, artinya echo PHP server. PHP server artinya guys, dia metode yang tadi dia gunakan tadi post. Jadi form ini akan dikirimkan, tetapi di mana dikirimkan ke file ini sendiri yang mengeksekusinya. Makanya dibilang server adalah PHP server. Server tadi ini adalah variabel global ya guys ya. Ini bentuk HTML ya guys. Nama ini input ya, nama -2. Oke, kalau kamu lihat ini ya, nama -2, baru input type text-nya begini. Yang penting kamu lihat guys, name-nya adalah nama inilah menjadi variabel. Jadi dalam tag HTML, name-nya ini, value dari name-nya ini menjadi nama variabel. Dan demikian juga ini, name ini sex, jadi nama variabel. Coba kita lihat. Ini yang tadi saya katakan, if is $post artinya itu bila mana ditekan tombol submit, lakukan ini. Actionnya kan katanya kan PHP server, maka ditangkap oleh file ini sendiri. If is $post submit, post yang itu tadi ya guys, post kita bilang ya. Untuk mendapatkan variabel submit ini, kita harus menggunakan super global variabel ya guys ya, $post submit. Jika ditekan tanda submit nama, kita mengambil nilai variabel nama ini guys.
guys, kan ini guys, dengan post dulu guys, super global variable ya, baru sex juga kita ngambilnya dengan sex, baru kita echokan namanya ini unit sini guys, tidak susah ya guys ya. Oke guys, terima kasih guys, bisa dicoba di apanya ya guys ya, di PC-nya masing-masing ya guys. Kalau ada pertanyaan atau tidak mengerti boleh tanya dan email. Jangan lupa ya guys, komen dan subscribe, bunyikan tanda loncengnya sehingga Anda akan mendapatkan tutorial yang terbaru guys. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari guys lebih dalam lagi tentang variabel ini. Artinya guys, kita akan mengambil sebuah sampel project ya begitu. Nanti dikombinasikan dengan statement if else kan gitu kan, switch. Nah di situ nanti pertemuan berikutnya kita akan menggabungkan antara variabel dengan fungsi-fungsi if, fungsi-fungsi pencabangan. Oke ya guys, sekian dan terima kasih ya guys.